Tolong. Tolong. Maisa. Tolong. Ya Allah. Maisa. Tolong. Perbuatan siapa ini? Maisa, mana Lia? Mana Lia? Laksana satu jalan, berlembah ngarai dan likuan, penuh onak duri merintang. Hidup memang penuh tantangan, tetapi inilah suratan berlaku bagi tiap insan. Hidup adalah pengabdian, pengabdian kepada Tuhan, kepada Tuhan. Pengabdian sesama keluarga, di dalam negara ada pengabdian sesama warganya. Dalam pergaulan ada pengabdian di antara teman. Dalam beragama ada pengabdian hamba pada Tuhan. Sesama manusia ada kewajiban memberi dan menerima. Begitu dengan alam kita berkaitan, pasti saling membutuhkan. Di dalam pengabdian
ada pengorbanan, itu sanksi kehidupan. Agar tak sia-sia semua pengorbanan, lakukanlah pengabdianmu semata-mata lillah. Ya Allah, Neng Lia. Kenapa, Neng? Kenapa? Apa kok, Bi? Cuma sedikit sesak. Biar Bibi panggil Nak Roma ya. Jangan, Bi. Jangan ganggu dia. Mungkin dia lagi sibuk. Insya Allah, aku sebentar lagi sembuh. Tolong ambilkan minum, Bi. Itu pada interlude Mi Fa Mi Sol Vi Fa Mi. Agak kurang kompak tuh fardilnya. Kita ulangi. 3, 4. Nah, Haji Ayub tuh coba tamborinnya. Sekali lagi. 3, 4. Oke, kayak gitu ya. Nak Roma, Ada apa, Maisa? Neng Lia, Nak. Astagfirullah. Lia. Lia. Kenapa sayang? Maafkan Mama yang telah merepotkan Papa. Tentunya keadaan Mama ini sangat mengganggu aktivitas Papa. Kata Nabi, istri yang saleha adalah harta yang paling berharga. Aku bahagia mendampingimu, Ma. Aku bangga mendampingimu. Seorang suami yang penuh dedikasi. Amin. Semoga demikianlah hendaknya. Ya, Mama harus banyak istirahat. Bobo ya, sayang. Ya Allah. Ringankanlah bebannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Roma, Ya, ada tamu. tunggu sebentar. Baik.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sudah lama? Baru saja. Baru saja. Silakan. Bagaimana mengenai acara show minggu depan? Apakah masih ada yang harus kami persiapkan? Bagaimana kalau show itu kita batalkan saja? Hah? Dibatalkan? Saya kira Bung Roma main-main. Jangankan dibatalkan. Untuk diundurkan saja pun sudah tidak mungkin, Bung. Kali ini saya betul-betul minta tolong. Paling tidak, kita undurkan agak seminggu lagi. Kalau memang persoalannya tolong-menolong, pasti dengan senang hati saya akan menolong. Tapi soal show ini kaitannya kan dengan masyarakat luas. Bayangkan saja, Bung. 90% dari karcis yang beredar di Jawa Timur sudah habis terjual. Nah, kalau sampai gagal, ini kan sudah kriminalitas, Bung. Saya sendiri memang sangat menyadari. Apapun yang menjadi halangan saya, itu adalah risiko seorang artis. Tapi yang pasti, the show must go on. Sebagaimana Mama tahu, Papa telah menandatangani sebuah kontrak show untuk besok malam. Tapi... Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Maaf, sudah waktunya minum obat. Terima kasih. Minum obat, nah. Papa tidak sampai hati untuk meninggalkanmu sendirian, sayang. Kau harus, Pak. Kalau sampai karirmu hancur, justru Mama akan lebih menderita lagi. Pergilah, sayang. Laksanakan tugasmu. Insya Allah, Mama akan baik-baik saja. Mama, kau harus segera sembuh, sayang. Aku sangat menyintaimu. Aku sangat membutuhkanmu. Sayang, Papa pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, lama juga Romo belum kelihatan. Lagi. Pengorbanan ada jangan tidur. Halo, Bisa bicara dengan Romai Rama? saya sendiri. Ada interlokal dari Jakarta, silakan terima. Terima kasih. Halo? Bung Roma di sini? Betul. Dari mana? Dari Rumah Sakit Islam, Bung. Mohon dengan hormat dan sangat agar saudara bisa secepatnya datang malam ini juga. Karena isi saudara dalam keadaan kritis. Tetapi kami mohon agar saudara tenang saja. Halo? Ada apa, Bung? Jangan cegah aku. Tenang, Roma. Aku harus ke Jakarta sekarang juga. Sabar, Roma. Tenang. Apa yang terjadi? Astagfirullahaladzim. Lia istriku. Dia menanti kehadiranku sekarang juga. Bung Roma, apapun yang terjadi, Anda tidak boleh menggagalkan show malam ini. Karena Anda tahu, masyarakat dari seluruh Jawa Timur
telah membludak menanti kehadiran Anda. Apakah kalian juga ingin memaksakan aku untuk tampil pada malam ini? Hah? Katakan. Katakan! Kalian semua egois, tamak, dan tidak punya perasaan. Sabar, Roma. Dia istriku. Dia detik ini tengah menghadapi sakaratul maut. Allah, apa yang harus kulakukan, ya Allah? Bung Roma, kami sangat mengerti perasaan Anda. Kami sangat berkeinginan untuk bisa bersama-sama mengantar Anda malam ini juga. Namun Anda tahu pada jam begini, tak ada lagi pesawat yang menuju Jakarta. Lagi pula, kalau sampai kau tidak tampil malam ini, Roma, pasti akan lebih banyak korban yang akan jatuh. Betul, Roma. Sedikit pun kami tidak bermaksud mengecilkan persoalan ini. Percayalah, Roma. Kami adalah sahabat-sahabatmu. Seiman, seperjuangan, dan seperderitaan. Ya Allah, kalau memang ini keputusanmu, aku ridho. Kuatkanlah hatiku, ya Allah. Bismillah. Betapa harus ku tersenyum sementara hati menangis. Betapa harus ku tertawa sementara hatiku luka. Tersenyum sementara hati menangis. Betapa harus aku tertawa sementara hatiku luka. Harus ku hadapi kenyataan hidup ini. Harus ku atasi kepahitan ini, dan ku sadari tiada seorang jua yang dapat meringankan beban derita diriku ini. Betapa harus aku menyanyi sementara hatiku sedih. Betapa harus aku menghibur sementara hatiku hancur.
terjadi, apapun yang terjadi, aku harus menyanyi. Aku mengerti ini sanksi seorang penyanyi. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, aku harus menyanyi. Walau hatiku ini penuh bergundam duri, tiada yang peduli. Walau hatiku ini koyak tercadi-cadi, tiada yang peduli. Walau hatiku ini sakit meradang perih, tiada yang peduli. Walau hatiku ini menggigit dan menjerit, tiada yang peduli. Tenang dulu, Bung Roma. Tenang. Alhamdulillah istri saudara telah selamat dari kematian. Tapi dengan sangat menyesal sekali, dia harus menerima alternatif yang lain. Apa itu, Dok? Dengan berat hati saya harus katakan kepada saudara. Satu hal yang tidak dapat saya hadapi ialah kebutaan istri saudara. Dia buta. Ya Allah, ampunilah aku. Ini kesalahanku.
Istighfar. Kenapa ini kau lakukan? Astagfirullah. Wahai sahabat-sahabatku, andil kalian tidak kecil dalam menunjang karirku. Ternyata kalian telah begitu setia mendampingiku, menelan pahit dan getir, melacak onak dan duri di jalan perjuangan dalam menegakkan jenis musik kita ini. Oleh karena itu, kalian adalah bahagian dari hidupku. Dan hari ini aku telah mengambil sikap bahwa aku akan meninggalkan hingar-bingarnya musik. Apakah keputusan itu cukup bijaksana, Roma? Bukan hanya kami, tapi berapa banyak penggemar soneta yang akan kehilanganmu? Ya, sementara tidak seorang pun yang bisa menebus dosaku kepada dia. Bukankah popularitasku yang telah membuat dia menderita? Bukankah kemasyhuranku yang telah membuat dia buta? Ternyata selama ini, aku cuma sibuk dengan musik dan musik. Sekali lagi aku mohon keikhlasan kalian untuk membawa Lia jauh dari keramaian dunia. Aku ingin dia bisa menghirup kehidupan baru. Aku ingin dia bisa menerima kasih sayang seorang suami secara utuh. Mungkin dengan cara inilah dia bisa memaafkan dosaku. Kalau memang sudah menjadi keputusanmu, kami bisa mengerti perasaanmu, Roma. Laksanakanlah semua yang menjadi niatmu itu. Semoga semua itu bisa membawa hikmah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mama. Kau tidak pernah boleh sendirian, sayang. Mak Isa baru saja ke dalam mengambil. Alhamdulillah, Nak Roma sudah kembali. Tentunya padang rumput baru. Pasti mengemukkan sapi-sapi kita. Ya, tapi lain kali aku tidak mau melihat Lia sendirian lagi, Maisa. Mak Isa nggak salah, Pak. Aku yang menyuruhnya mengambil obat.
Sudah hampir maghrib. Ayo. Ayo. Cukup bagus. Ada berapa banyak kokain dan bagaimana marijuana? Kokain 20 kilo. Tapi untuk marijuana, barangnya lagi kosong. Diperkirakan minggu depan. Tono. Telex Singapura malam ini juga. Dengan sandi biasa, bos. Ya. Mentol fix Franco di tempat biasa. Oke, bos. Laporan, bos. Tunggu. Sesuai dengan perjanjian, semuanya in cash. Terima kasih. Sampai minggu depan. Apa laporan kalian tentang peternak baru itu? Ternyata sapi-sapi mereka telah mulai berani melahap padang rumput yang di sebelah utara. Aku tidak takut disaingi dalam hal peternakan. Cuma, selama mereka berada di wilayah kita, cepat atau lambat, mereka akan mencium apa pekerjaan kita yang sebenarnya. Ingat, tentunya kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan. Jangan sampai terlambat. Kerjakan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim. Kulli dhamin azim. Astaghfirullahaladzim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Itu di luar banyak orang-orang berkerumun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya mohon supaya bisa meninggalkan tempat ini. Dan sesungguhnya saya bukan lagi Rhoma Irama yang dulu. Saya bukan lagi sebagai seorang penyanyi. Tapi sebagaimana saudara-saudara lihat, saya adalah seorang gembala sapi. Saya ingin kedamaian. Kami ingin ketenangan. Saya mohon, tinggalkanlah tempat ini. Kalian dengar bukan? Tinggalkanlah tempat ini. Papa? Papa? Papa, kau jangan bersikap seperti itu. Ternyata mereka tidak mau kehilangan kau, Papa. Mereka masih mengharapkan kau. Tapi, Ma, saudara-saudara, saya tahu bahwa kalian adalah penggemar Rhoma Irama dan pencinta Rhoma Irama. Dia memang milik saudara-saudara. Tapi aku mohon, dengan segala kerendahan hati, untuk sementara biarkanlah kami menikmati kedamaian hidup ini. Silakan saudara-saudara, tinggalkanlah kami. Silakan tinggalkanlah tempat ini. Aku mohon. ya mohon dengan hormat silakan pulang, Pak ya. Ya. Awas, Sini, hati-hati. Pelan-pelan. Buka. Tuh. Coba aku lihat yang itu. Ini, Bos. Pardi. Ya, Bos. Amankan semua senjata. Dan tinggalkan aku sendiri di sini. Baik, Bos. Baik, Bos. Ayo, angkat. Pinggirin. Ayo, cepat. Apalagi yang kau sekarang inginkan dari aku, Sumi? Besok anakmu pulang dari Amerika. Ingat, aku tidak ingin dia tahu usaha burukmu. Dan aku tidak ingin dia tahu bahwa aku adalah ayah tirinya. Ya, karena dia akan menjadi musuh besarmu. Karena kau adalah pembunuh ayah kandungnya. Dasar perempuan. Bukankah kau sendiri yang menginginkan kematian suamimu yang tua renta itu karena kau mencintai aku? Karena kau ingin merampas seluruh kekayaannya. Oke, Sumi. Mau sampai kapan kita bertengkar terus untuk soal yang sudah terjadi itu? Sumi, mari kita nikmati sisa kehidupan ini. Besok,
biar aku sendiri yang menjemput anakmu, Nuri. Anakku juga. Selamat siang, Bos. Selamat datang, Nona. Mama. Nuri. Kau sudah gadis sekarang. Dan cantik sekali. Thanks, Ma. Tapi sebaliknya, kenapa Mama kelihatan cepat tua? Begini, Nuri. Itu dikarenakan mamamu ini terlalu banyak memikirkanmu, Nuri. Dan satu hal lagi, Nuri, kau harus tahu. Mamamu yang cantik ini senantiasa membantu Papa dalam mengurus peternakan ini. Tentu dengan kehadiranmu sebagai sarjana peternakan, Mama tidak akan kerja keras lagi. Betul, Ma. Nuri pun sudah tidak sabar lagi untuk menerapkan semua pengetahuan yang ada. Dan aku akan sangat senang sekali melakukannya. Bagus sekali. Pokoknya begini saja. Papa serahkan kepada kalian berdua untuk menangani peternakan ini. Ayo, kita masuk. Nah, Nuri. Inilah villa kita. Mama, barangkali Nuri perlu istirahat. Bawa dia ke kamarnya. Ayo. Ayo. Ke atas. Nah, ini kamarmu, Nak. Sengaja Mama persiapkan untukmu. Senang bukan? Wow, senang sekali. Ya, Mama sengaja mendesain seluruh furniture di kamar ini dengan warna kesukaanmu. Memang Mama seorang ibu yang senang memanjakan anaknya. Ternyata kau juga masih terawat rapi, sayang. Hanya boneka yang satu itulah yang masih bisa Mama simpan. Yang lainnya, entah pada kabur kemana. Ini foto siapa, Ma? Foto pamanmu. Paman? Paman yang mana? Paman yang di Nederland. Dan lagi Mama rasa kau tidak kenal dengan dia. Karena sewaktu beliau meninggal, waktu itu kau masih
Kecil sekali. Oke, lupakan foto ini, ya. Sekarang kau istirahat dulu, manis. Paman. Ayo, Misbah. Ayo, Misbah. Aduh. Capek dah. Nah, ini. Ayo, Roma. Mana tarinya? Ayo. Iya. Ayo. Hoi. Putar terus. Roma. Balik kali. Hoi. Ayo. Aduh, payah juga. Ayo. Ayo. Aduh. Apa? Marah? Enggak. Aduh, bagus sekali, Neng. Bi, tolong ambilkan minuman. Tentunya habis latihan dia haus sekali. Ya, ya. Pak? Mama kau puspita belahan jiwa, Mama kau jelita hiasan sukma, Mama. Putihnya hatimu seputih salju, lestari cintamu. Pahitnya derita, pedihnya jiwa, kau telan semua demi diriku. Kesetiaanmu tiada dua, dan pengabdianmu memelas rasa. Mama.
kau juga sebagai temanku, bahkan kau pengganti ibuku. Seluruh hidupmu kau baktikan demi cintamu, dan kau relakan deritamu. Sungguh hatiku terharu. Bertambah jua cintaku. Mama kau puspita belahan jiwa, mama kau jelita hiasan sukma. Mama putihnya hatimu seputih salju, lestari cintamu. Pahitnya derita, pedihnya jiwa, kau telan semua demi diriku. Kesetiaanmu tiada dua, dan pengabdianmu berbelas rasa. Mama, Papa, kau belum bobo? Maaf, Nuri. Papa mengganggu tidurmu. Soalnya, Papa masih rindu, Nuri. Maksud Papa, Papa ini masih merasa kangen sama kau, Nuri. Bagaimana? Apa kau tidak kepanasan dalam tidurmu? Tentunya, udara di Indonesia ini tidak sesejuk di Amerika, bukan? Papa ada-ada saja. Yang pasti, Pak, Nuri lebih suka di iklim tropis ini. Ya. Baiklah, Nuri. Sambunglah mimpimu itu. Besok kau sudah mulai kerja keras. I'll do my best, Pak. Ya. Selamat tidur, Nuri. Dialah satu-satunya milikku yang terakhir. Awas, aku bisa jadi nekat kalau kebiadabanmu sampai menghancurkan masa depannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian kenal mereka? Ya, dia Ponco, anak buah Rangga. Pemilik keren tetangga itu? Betul, Roma. Seingatku, akhir-akhir ini mereka membayang-bayangi kita terus. Sebaiknya kita harus hati-hati, Roma. Mereka adalah orang-orang licik. Bismillah. Kembali ke tempat kalian masing-masing. Ya. Dan waspada. Baik. Hei, rupanya sudah sekian lama sapi-sapi kalian gratis melahap ubur-ubur kami di sini, ha? Aku dilahirkan di lembah ini, dan aku tahu pemilik padang rumput ini belum berpindah tangan dari Allah. Pardi, jangan. Tidak ada salahnya kalau kita menghormati tamu-tamu kita yang akan menghadapi maut. Hei kawan, sebaiknya kau mencari mata pencarian lain, karena kau tidak akan mampu menyaingi peternakan kami di sini. Bagaimana kawan? Atau terpaksa sapi-sapimu kami bunuh untuk kujadikan kornet?
Hai Nuri, Hai, Pak. how do you feel today? Good. Bagaimana? Kau menyukainya, bukan? Very interesting, Pak. Bagus. Nuri sedang mengadakan pendataan kembali. Ternyata tidak kurang dari 60% sapi-sapi kita memerlukan pemeliharaan yang lebih serius. Kurang gizi. Justru itu, Papa dan Mamahmu menyekolahkanmu di bidang peternakan. Daripada Papa harus menggaji orang lain. Sudah lama Papa ingin kasih lihat sama kau seluruh tanah milik Papa ini. Mulai dari sana sampai di daerah sini, juga ujung sana tuh lihat. Papa, pemandangan di sini sungguh indah sekali. Di Amerika tidak ada pemandangan seindah ini. Nuri. Gimana kau? Jangan, Mama. Sini. Mama, jangan. Ikut Papa. Diam kau. Mama, jangan. Jangan coba melawan, Nuri. Diam kata Papa. Tutup mulutmu. Jangan. Pak, sadar, Pak. Rupanya kau pemilik ranci itu, anak muda. Minggir kau, Nuri, atau kau bunuh kau. Baik. Tidak sekarang. Aku kira kita masih ada waktu untuk bertemu lagi. Sampai jumpa, anak muda. Kenapa ini bisa terjadi pada Papa? Kenapa? Apakah ini bukan mimpi buruk? Apakah dia ayahmu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kau selamat, Roma. Alhamdulillah. Di antara kita ada korban? Iya, Roma. Maksum dan Rosidi, mereka tewas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita harus membalas kematian mereka, Roma. Dendam tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Oh ya, tolong rahasiakan semua peristiwa ini terhadap istriku. Insya Allah. Kenapa, nak? Sudah minum obat, sayang? Sudah. Bagaimana pengembalaan hari ini, Pak? Alhamdulillah sebagaimana biasa. Rasanya rumput-rumput hijau tak akan pernah habis untuk menggembungkan perut sapi-sapi kita.
Selamat datang di ranch kami. Silakan masuk. Siapa, Pak? Sebentar kau akan tahu siapa dia. Maisa? Silakan. Ada tugas baru, Ton. Sumi, kau telah menghinaku dengan mengacungkan senjata itu di hadapan orang-orang kita. Karena kedengkianmu memusuhi tetangga kita yang tidak berdosa itu. 4 jiwa karyawan terbaik kita sudah menjadi korban. Bukan itu saja. Selama mereka berada di sekitar kita, usahaku terancam. Bahkan nyawaku. Aku tidak peduli lagi siapa selanjutnya yang akan menjadi korban. Tapi kembalikan Nuri padaku. Di mana dia sekarang? Ponco, tunjukkan kepada perempuan bodoh ini di mana anaknya berada. Cepat. Ayo cepat tunjukkan. Kalau tidak, senjata ini akan menghamburkan otak udangmu. Cepat katakan. Ayo. Sini. Sini. Lepaskan. Laki-laki biadab. Pembunuh kau. Diam. Ingat, Rangga. Nasib baik tidak selalu menyertaimu. Ponco, perempuan ini terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup. Bawa dia keluar dan ikat. Biar kita lihat nanti nasib apa yang akan menimpa dirinya kelak. Bangsat. Setan. Bajingan. Pembunuh kau. Anjing. Diam. Kutuk kau. Pembunuh. Apa langkah kita selanjutnya, Bos? Hadapi segala kemungkinan. Baik. Begitulah, Nuri. Akhirnya Roma memutuskan untuk merubah profesi dan cara hidupnya. Padahal aku tidak pernah merasa bahwa apapun yang terjadi atas diriku adalah kesalahannya. Sampai saat ini, sesungguhnya aku masih merindukan bahwa Roma Irama sang penyanyi sebagai suamiku. Sudah lama. Aku lebih bahagia dengan profesiku yang sekarang. Sebagai peternak yang sederhana, aku lebih bisa mengabdi kepada rumah tangga. Well. Ternyata kau Roma Irama sang superstar itu. Wah, saya senang sekali bisa bertemu orang beken seperti Anda. Kau mengada-ngada, Nuri. Itu dulu. Tetapi sekarang Roma Irama tidak lebih dari seorang gembala sapi. Roma, aku akan berterima kasih sekali kalau kau sudi memperdengarkan suaramu. Kau setuju kan, Lia? Papa, Mama tahu bahwa kau tidak akan pernah mau menyanyi lagi. Semua itu Papa lakukan hanya demi Mama. Kali ini aku minta padamu, sayang. Nyanyikanlah sebuah lagu. Mama telah rindu sekali mendengarkan. Mau kan, Pak? Papa, mau kan? Hanyalah semu. Lupakan itu semua yang lalu, biar berlalu. Biarkan itu semua terkubur bersama waktu, dan anggaplah semua tak pernah terjadi. Dan marilah
indah hanyalah semu. Lupakan itu semua, yang lalu biar berlalu. Biarkan itu semua terkubur bersama waktu. Ketenaran bukan itu tujuan, namun yang ku damba kedamaian, hanya yang ku damba ketentraman. Siapapun dirimu, senantiasa cintaku. Apapun dirimu, senantiasa Relung-relung hati yang dulu sunyi, hari-hari kita yang dulu sepi, cinta yang nyaris memudar, kini bersemi kembali. Tak bunga merekah-mekar, gairah merasuk hati, kan ku tempuh sisa hari dari bersamamu dan selalu mendampingimu. Relung-relung hati yang dulu sunyi, hari-hari kita yang dulu sepi, cinta yang nyaris memudar, kini bersemi kembali. Tak bunga merekah-mekar, gairah merasuk hati, cinta yang nyaris memudar, kini bersemi kembali. Tak bunga merekah-mekar, gairah merasuk hati, cinta yang nyaris memudar, kini bersemi kembali. Tak bunga merekah-mekar, gairah merasuk hati. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, Ma. Tapi kumohon kau tidak membangkitkan mimpi burukku lagi. Dan kau, Nuri, sebaiknya kau pulang dulu. Aku yakin mereka akan kehilangan sekali. Ya, terutama Mama. Tapi Justru kau harus menyelesaikan persoalan, bukan lari dari kenyataan. Bagaimana? Ku antar kau pulang? tidak, Roma. Aku punya cara sendiri untuk kembali. Ya, paling tidak kita akan keluar sama-sama. Kebetulan aku akan menemui seseorang di desa Mancagar.
Nah, Nuri, kita berpisah di sini. Semoga Allah menyertaimu. Oke, Roma. Terima kasih. Bye. Bye. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Di mana Papa, Ma? Jangan panggil Papa. Dia adalah Papa tirimu yang telah membunuh ayah kandungmu. Lalu siapa ayahku? Itu tidak penting sekarang. Apa yang harus kita lakukan, Ma? Itu yang penting. Kita harus cari jalan keluar, sayang. Bajingan itu tidak akan membiarkan kita hidup. Kalau begitu, mari kita ke rumah Roma. Dia pasti akan menolong kita. Tunggu dulu, perempuan. Kalian tidak usah pergi ke sana. Sebentar lagi, Roma, pahlawan kalian, akan datang. Tunggu saja. Ampun, Pak. Ampun. Ini punya. Lawan. Lepaskan dia! Lepaskan! Lepaskan! Kurang ajar! Kurang ajar! Ada apa, Maisa? Maisa, lepas! Ada apa? Seret! Perempuan buta itu. Maisa, ada apa, Maisa? Siapa kalian? Siapa kalian? Lepaskan aku! Lepaskan! Ayo! Siapa kalian? Siapa kalian? Lepaskan! Jangan!
Maisa. Tolong. Ya Allah. Maisa. Perbuatan siapa ini? Maisa, mana Lia? Mana Lia? Mana Lia? Papa! Mama. Papa! Mama! Mama. Biadab. Nih. Wow! Tunggu. Ini bagian aku. Pergi! Bos menginginkan dia dibawa hidup-hidup. Ayo! Jangan sekarang. Mama. Ah. Ya. Akhirnya kita bertemu lagi, Roma.
Terima kasih atas kesediaanmu memenuhi undanganku, Roma. Apa yang kau inginkan dariku? Lihat sini, anak muda. Bukankah sapi-sapimu yang telah merusak ladang rumputku? Bukankah kau juga yang telah membunuh anak buahku? Dan bukankah kau juga yang telah menculik anak gadisku? Bang! Bang! Justru kalau tidak ada Roma, kau telah berhasil melahap kegadisanku, biadab. Sungguh menyesal kau harus mati di tanganku, istriku sayang.
Allahumma ighfir laha dhunubaha wa tub 'alaiha. Ya Allah, terimalah dia di sisimu. Amin ya Allah. Roma, mari kita pergi. Aku tak tahu entah harus kemana. Aku telah kehilangan segalanya. Tidak, Roma. Sesungguhnya terlalu banyak orang yang merasa kehilanganmu. Mereka sangat mendambakan kehadiranmu sebagai Roma Irama yang sebenarnya. Kembalilah, Roma. Kembalilah ke profesimu. Aku akan senantiasa mendampingimu. Terima kasih, Nuri. Kau telah membangkitkan semangatku. Dan saat ini seakan-akan aku baru dilahirkan kembali. Sekarang dalam berjuang menyaingi pria di segala bidang, di rumah, di kantor, bahkan sampai di dalam pemerintahan. Memang peranan wanita perlu di dalam pembangunan, tapi peranan wanita jangan sampai keterlaluan. Kalau peranan wanita melanggar batasan fungsinya, ini bencana. Wanita dan pria takkan pernah sama, secara kudrati berbeda fungsinya. Jiwanya, badannya, Tuhan telah mengatur pembidangannya. Wanita adalah ibu manusia, janganlah bersikap seperti ayah. Lelaki adalah pemimpin wanita dalam tata kehidupan dunia. Begitulah ketetapan Sang Pencipta, lalu kenapa kau coba merubah? Kalau aturan Tuhan sudah dirubah-rubah, pastikan kau dapatkan segala kebincangan. Karena kau wanita memenuhi kantoran, akhirnya banyak pria menjadi pengangguran. Wanita dan pria akan pernah sama, secara kudrati berbeda fungsinya. Jiwanya, badannya, Tuhan telah mengatur pembidangannya. Emansipasi wanita perlu di dalam pembangunan. Emansipasi wanita jangan sampai keterlaluan. Emansipasi wanita jangan melawan takdir Tuhan, ini bencana. Majulah wanita, tiada berbeda, namun jangan lupa tugasmu utama. Apapun dirimu, namun kau adalah ibu rumah tangga.
Sayang, coba Anda bayangkan, kalau semua maju ke garis depan, tentunya lemah di garis belakang. Kalau wanita juga sibuk bekerja, rumah tangga kehilangan ratunya. Kalau wanita juga sibuk bekerja, anak-anak kehilangan pembina. Bukan salah remaja kalau mereka bina, bukan salah mereka kalau tidak bermoral. Bukan hanya makanan, bukan hanya pakaian yang lebih dibutuhkan, cinta dan kasih sayang. Wanita dan pria takkan pernah sama, secara kudrati berbeda fungsinya. Jiwanya, badannya, Tuhan telah mengatur pembidangannya. Memang peranan wanita perlu di dalam pembangunan, tapi peranan wanita jangan sampai keterlaluan. Kalau peranan wanita melanggar batasan fungsinya, ini bencana